Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM G701230515 dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Tadulako. Di video ini saya akan membahas tentang hubungan struktur kimia dari diazepam terhadap proses farmakokinetik atau ADME yang meliputi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Diazepam merupakan salah satu obat dari golongan benzodiazepin yang banyak digunakan dalam terapi medis, sehingga perlu kita ketahui bagaimana struktur kimia obat mempengaruhi proses obat di dalam tubuh. Diazepam termasuk golongan obat benzodiazepin yang tersedia dalam bentuk sediaan seperti tablet dengan dosis 2 mg dan 5 mg serta dalam bentuk injeksi dan digunakan untuk mengatasi kecemasan sebagai antikonvulsan, relaksasi otot, sedatif, serta untuk mengatasi gejala putus alkohol. Sebagai obat yang bekerja pada sistem saraf pusat, diazepam harus mampu mencapai otak sehingga sifat kimianya sangat menentukan efektivitasnya. Secara struktur, diazepam memiliki beberapa gugus fungsi, yaitu cincin aromatik benzen yang berperan dalam absorpsi, cincin diazepin sebagai heterosiklik yang mempengaruhi durasi kerja obat, gugus karbonil yang terlibat dalam metabolisme hepatik, atom nitrogen untuk memudahkan absorpsi dan distribusi, serta substituen klorin yang memperpanjang waktu eliminasi. Nah, struktur ini membuat diazepam bersifat dominan lipofilik yang menjadi kunci utama dalam menentukan bagaimana obat ini diserap, didistribusikan, serta akhirnya dieliminasi dari tubuh. Diazepam memiliki beberapa sifat fisikokimia penting, yaitu lipofilisitas tinggi, kelarutan dalam air yang rendah, serta nilai pKa sekitar 3,4 yang menunjukkan bahwa diazepam adalah basa lemah. Mengapa hal ini penting? Karena sifat lipofilik memungkinkan diazepam mudah menembus membran sel yang tersusun dari lipid, sedangkan kelarutan air yang rendah menyebabkan obat ini lebih cenderung berada dalam bentuk tidak terionisasi, sehingga lebih mudah melewati membran biologis. Pada struktur diazepam terdapat cincin aromatik dan klorin, di mana cincin aromatik dan klorin ini membuat diazepam bersifat lipofilik, sehingga memudahkan terjadinya difusi pasif dan obat menembus membran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa obat yang bersifat lipofilik akan mudah menembus membran yang sifatnya sama-sama lipofilik. Dalam proses absorpsi, hubungan antara pKa dan pH sangat penting. Jika pH lingkungan lebih tinggi dari pKa, maka obat akan dominan dalam bentuk tidak terionisasi. Sebaliknya, jika pH lebih rendah dari pKa, maka sebagian obat akan terionisasi. Diazepam merupakan basa lemah dengan pKa sekitar 3,4. Di lambung dengan pH 1-3, sebagian kecil dari diazepam itu terionisasi. Namun, karena struktur diazepam yang sangat lipofilik, maka absorpsi obatnya tetap akan tinggi. Sedangkan pada usus dengan pH 6-7, diazepam hampir seluruhnya tidak terionisasi, sehingga absorpsinya maksimal. Namun, absorpsi diazepam tetap besar di dalam usus halus karena luas permukaan dari usus halus itu lebih besar sehingga absorpsinya juga lebih besar. Nah, setelah tadi melalui proses absorpsi, diazepam akan didistribusikan dengan cepat ke seluruh tubuh, terutama ke otak. Hal ini terjadi karena diazepam itu bersifat lipofilik, sehingga diazepam mampu menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Nah, selain itu, diazepam memiliki ikatan yang tinggi dengan protein plasma, sehingga sebagian besar obat berada dalam bentuk terikat di dalam darah. Karena sifatnya yang lipofilik ini, maka diazepam juga dapat terakumulasi dalam jaringan lemak karena sama-sama bersifat lipofilik. Inilah yang menyebabkan volume distribusi diazepam menjadi besar dan durasi kerjanya juga relatif lebih panjang. Oke, tahap selanjutnya yaitu proses metabolisme. Nah, diazepam itu mengalami metabolisme di hati melalui reaksi fase 1, di mana diazepam itu dimetabolisme di hati melalui enzim sitokrom P450. Nah, karena strukturnya aromatik dan sifatnya yang lipofilik, obat diazepam itu tidak dapat langsung dieskresikan. Nah, makanya diazepam itu akan mengalami reaksi fase 1 terlebih dahulu, berupa oksidasi dan N-demetilasi. di mana pada proses ini itu akan menghasilkan metabolit aktif
seperti nordiazepam dan juga temazepam, yang dimana dua senyawa tersebut itu masih memiliki efek farmakologis. Nah, setelah tadi melalui metabolisme fase 1, selanjutnya metabolit dari hasil fase 1 akan mengalami metabolisme fase 2. Nah, pada fase 2 ini, metabolit dari hasil fase 1 itu akan mengalami reaksi konjugasi, terutama glukuronidasi di hati. Nah, proses ini itu melibatkan penambahan gugus polar seperti asam glukuronat, sehingga sifat senyawa berubah dari yang awalnya bersifat lipofilik menjadi lebih hidrofilik. Nah, dengan meningkatkan kelarutan dalam air, maka metabolit menjadi lebih mudah diekskresikan melalui urin. Proses farmakokinetik ATME yang terakhir itu adalah proses ekskresi. Nah, ekskresi dari diazepam itu terutama terjadi melalui ginjal. Namun, yang diekskresikan bukanlah diazepam dalam bentuk utuh, melainkan metabolitnya yang telah mengalami konjugasi, sehingga sifatnya menjadi lebih polar. Nah, jika metabolitnya ini bersifat lebih polar, maka akan dapat dengan mudah diekskresikan karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa semakin polar suatu zat atau metabolit, maka semakin mudah pula metabolit tersebut untuk diekskresikan oleh ginjal melalui urin. Dari pembahasan dan penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa struktur kimia diazepam sangat berpengaruh terhadap farmakokinetiknya. Sifat lipofilik obat mempermudah absorpsi dan distribusi, terutama absorpsi dan distribusi obat ke otak. Metabolisme di hati melalui metabolisme fase 1 dan metabolisme fase 2 mengubah obat menjadi lebih polar sehingga memungkinkan ekskresi melalui ginjal dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Dengan demikian, setiap tahapan ATME sangat berpengaruh oleh karakteristik kimia dari diazepam itu sendiri. Demikian penjelasan saya mengenai hubungan struktur kimia obat diazepam dengan farmakokinetik ATME. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.